Haleluya, sebuah sukacita lagi kita dapat berjumpa walaupun secara virtual. Saya yakin setiap saudara baik dan sehat dalam segala sesuatu. Katakan amin, puji Tuhan. Saudaraku, sejak semula Tuhan mendesain semua kehidupan ini sungguh amat baik. Katakan, sungguh amat baik. Dan sampai hari ini rancangannya tetap tidak berubah. Tetap sungguh amat baik sekalipun yang kita lihat di sekeliling kita. Keadaan yang buruk, keadaan yang sulit, keadaan yang menyakitkan. Berbagai kondisi yang rusak. Tetapi itu tidak mengubah rancangan Tuhan. Rancangannya, katakan sekali lagi, sungguh amat baik. Yes. Nah, saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, saat ini kita sedang ada dalam masa menantikan. Menantikan apa? Menantikan kedatangan Yesus yang kedua kali. Saudara, kalau ngomong soal kedatangan Yesus yang kedua kali dan soal kesudahan dunia, seringkali itu tidak menyenangkan buat banyak orang. Menakutkan. Tetapi sebetulnya bagi kita, orang percaya, orang beriman, murid-murid Kristus, gereja Tuhan yang sejati, ini kabar yang menggembirakan. Seperti yang dikatakan dalam Titus 2 ayat 13. Kita menantikan penggenapan pengharapan kita yang penuh bahagia. Dan penyataan kemuliaan Allah yang maha besar dan juru selamat kita, Yesus Kristus. Itulah sebabnya sangat penting sekali di hari-hari ini jemaat mengetahui apa yang harus dilakukan di masa-masa kita menantikan. Saya ajak jemaat kita membaca Matius 24 ayat yang pertama. Sesudah itu Yesus keluar dari bait Allah lalu pergi. Maka datanglah murid-muridnya dan menunjuk kepada bangunan-bangunan bait Allah. Yesus berkata kepada mereka, "Kamu melihat semuanya itu? Aku berkata kepadamu, sesungguhnya tidak satu batu pun di sini akan dibiarkan terletak di atas batu yang lain. Semuanya akan diruntuhkan." Saudara, nubuatan Yesus tergenapi di tahun 70 Masehi. Tentara Romawi yang dipimpin oleh Jenderal Titus saat peperangan Romawi dengan bangsa Yahudi menghancurkan bangunan bait Allah yang kedua. Kita baca ayat selanjutnya di ayat 3. Ketika Yesus duduk di atas bukit Zaitun, datanglah murid-muridnya kepadanya untuk bercakap-cakap sendirian dengan dia. Kata mereka, "Katakanlah kepada kami bila manakah itu akan terjadi? Dan apakah tanda kedatanganmu dan tanda kesudahan dunia?" Dua pertanyaan penting sekali dari para murid, dan saya juga yakin ini pertanyaan saudara, ini juga pertanyaan saya. Apakah tanda kedatanganmu dan tanda kesudahan dunia, Yesus? Saudaraku, kenapa saya ajak saudara baca dulu di ayat 1 dan 2? Karena di situ ada nubuatan Yesus yang tergenapi di tahun 70 Masehi. Nah, kalau saudara baca ayat-ayat selanjutnya, juga Yesus memberikan nubuatan mengenai tanda-tanda kedatangannya dan kesudahan dunia. Kalau nubuatan Yesus mengenai kehancuran bait Allah yang kedua itu tergenapi, maka saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, nubuatan-nubuatan selanjutnya mengenai kedatangannya yang kedua kali dan kesudahan dunia pasti semuanya juga tergenapi, bukan? Oke. Ada 5 tanda kedatangan Yesus dan kesudahan dunia yang sudah saya bagikan sebelumnya, yang disebut oleh Yesus sebagai permulaan penderitaan, yang tercatat dalam Matius 24 ayat 3 hingga ayat 14. Saya harap saudara sudah membaca ya.
untuk mempermudah saudara mengingat, maka saya sebut 5 tanda ini 5P. P yang pertama adalah penyesatan. Penyesatan yang dilakukan oleh Mesias-Mesias palsu dan nabi-nabi palsu. Ada pribadi-pribadi yang menyatakan diri sebagai Mesias. Ada nabi-nabi yang palsu yang menyesatkan umat Tuhan. Sudah terjadi dan terus akan terjadi sebelum dia datang. Yang P yang kedua adalah peperangan. Sejarah peradaban manusia dipenuhi dengan begitu banyak sekali pertumpahan darah, kematian karena peperangan yang mengenaskan. Bangsa bangkit melawan bangsa, kerajaan melawan kerajaan. Dan kita sudah pernah menghadapi 2 kali perang dunia. Dan yang ketiga, penyiksaan, penganiayaan. Secara khusus bagi orang-orang percaya. Dan ini sudah terjadi buat gereja Tuhan. Buat anak-anak Tuhan. Buat orang percaya. Sejak lahirnya gereja mula-mula. P yang keempat adalah penderitaan. Ini berbicara mengenai berbagai macam bentuk kesusahan, kesukaran, kesulitan yang dialami oleh manusia. Cara mencatat begitu banyak sekali penderitaan yang dialami oleh manusia akibat bencana-bencana alam misalnya, akibat daripada wabah penyakit. Misalnya flu Spanyol saja itu sudah menewaskan lebih dari 1 juta orang. Tsunami yang pernah terjadi 26 Desember 2004 telah menewaskan 300-an ribu orang. Dan update di tanggal 8 Agustus 2020 ada 19,4 juta orang yang menghuni bumi ini yang terinfeksi COVID-19. Dan beberapa negara akibat pandemi COVID-19 ini masuk ke jurang resesi ekonomi. Amerika Serikat, Jepang, Italy, Hong Kong, Perancis, Korea Selatan, Jerman, Singapura, Filipina. Dan dengarnya sebentar lagi Indonesia juga akan mengumumkan memasuki resesi ekonomi. Yang kelima adalah pemurtatan. Pemurtatan terjadi karena kasih kebanyakan orang semakin dingin. Pemurtatan terjadi karena orang meninggalkan kasih yang mula-mula. Pemurtatan terjadi karena penyesatan tadi. Pemurtatan terjadi karena banyak orang, saudara, tidak tahan dalam masa-masa penderitaan. Penderitaan membuat banyak orang, saudara, yang kasih tawar hatinya. Tidak sedikit yang kecewa, tidak sedikit yang, saudaraku, meninggalkan Tuhan. Hari-hari ini karena begitu banyak persoalan dalam kehidupan, maka saudara ada begitu banyak orang hidup dalam kekhawatiran, dalam ketakutan, mengalami berbagai macam gangguan kejiwaan, tidak sedikit yang depresi bahkan bunuh diri. Dan ini tidak hanya, saudara, dialami oleh orang-orang yang tidak percaya, tapi dialami juga oleh banyak anak-anak Tuhan, bahkan hamba-hamba Tuhan diurapi, gembala jemaat yang menggembalakan gereja-gereja yang besar, juga beberapa mengakhiri hidupnya dengan bunuh diri. Di tanggal 23 Januari 2019 ada seorang pendeta yang luar biasa sekali, punya jemaat 7.000 orang di Amerika, yaitu hambanya Jim Howard, mengakhiri hidupnya dengan menembakkan peluru di kepalanya sendiri. Belakangan diketahui bahwa Howard sedang dalam pengobatan. Selama ini tidak ada yang tahu bahwa dia punya masalah pergolakan, masalah batin yang dia tidak bisa atasi. Ini sesuatu yang nyata, saudara. Oke, jadi ini 5P, saudara, membuat saudara mudah mengingatnya. Dan Yesus berkata bahwa itu barulah permulaan penderitaan. Lalu bagaimana, saudara,
kita dapat menghadapi permulaan penderitaan ini. Yesus bilang begini, orang yang bertahan sampai pada kesudahannya akan selamat, di ayat 13. Bertahan artinya apa saudaraku? Mampu menahan, memikul, menanggung tekanan, penderitaan dengan sabar. Untuk itu saudaraku, saya sudah bagikan pada saudara pentingnya kita kelola hati kita kelola emosi kita kelola sikap kita dengan baik. Oke, saat ini saya mau melanjutkan saudara tanda yang berikut dari kedatangan Yesus dan kesudahan dunia. Kita dapat membaca dalam Matius 24 ayat 32 hingga ayat yang ke-36. Tariklah pelajaran dari perumpamaan tentang pohon ara. Apabila ranting-rantingnya melembut dan mulai bertunas, kamu tahu bahwa musim panas sudah dekat. Demikian juga kamu melihat semuanya ini, ketahuilah waktunya sudah dekat. Sudah di ambang pintu. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya angkatan ini tidak akan berlalu sebelum semuanya ini terjadi. Langit, bumi akan berlalu, tapi perkataanku tidak akan berlalu. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, pohon ara di sini melambangkan Israel. Saudaraku, kapankah ayat ini digenapi, saudaraku? Ayat ini digenapi, saudara, pada tanggal 15 Mei 1948, saudara. Nanti saya akan ajak saudara membacakan nubuatannya, saudara. Di dalam Yeskiel 37 ayat 4 sampai 6. Lalu firman-Nya kepadaku, bernubuatlah mengenai tulang-tulang ini dan katakanlah kepadanya, hai tulang-tulang yang kering, demikianlah firman Tuhan. Beginilah firman Tuhan Allah kepada tulang-tulang ini, aku memberi nafas hidup di dalammu supaya kamu hidup kembali. Aku akan memberi urat-urat padamu dan menumbuhkan daging padamu. Aku akan menutupi kamu dengan kulit dan memberikan kamu nafas hidup supaya kamu hidup kembali. Dan kamu akan mengetahui bahwa akulah Tuhan. Saudara, nubuatan ini digenapi setelah 2600 tahun kemudian. Wow, dahsyat. Kapan itu digenapi? Tadi sudah saya sebut. Tanggal 15 Mei 1948, Israel mendeklarasikan sebagai satu negara, satu bangsa yang berdaulat di atas muka bumi ini. Nubuat ini mengenai kelahiran kembali bangsa Israel. Sesudah penyerahan bangsa Israel ke seluruh dunia pada abad pertama, orang-orang Yahudi di mana-mana saudara diejek, diolok, dihina, dan begitu banyak juga yang dibantai, dibasmi. Peristiwa dalam sejarah yang sangat kita ingat, Adolf Hitler telah membasmi kurang lebih 6 juta orang Yahudi. Namun dahsyatnya, rencana Tuhan tidak pernah gagal. Wow, luar biasa, saudara. Bayangkan orang-orang Yahudi yang sudah tercerai-berai, yang sudah tersebar ke seluruh dunia. Mereka meninggalkan tanah leluhurnya dan berada di mana-mana. Sudah tidak mungkin, saudara, mereka dapat kembali untuk bersatu dan membangun menjadi satu negara yang merdeka. Itu sesuatu yang mustahil, bukan? Tetapi itu terjadi. Luar biasa sekali. Ini membuktikan Allah kita hidup, Allah kita berkuasa, firman-Nya ya dan amin. Rancangannya tidak pernah gagal. Nubuatan Yeskiel dan Yesaya tergenapi, saudara. Di dalam Yesaya 66 ayat 8 dikatakan, siapakah yang telah mendengar hal seperti itu?
Siapakah yang telah melihat hal yang demikian? Masakan satu negeri diperanakan dalam satu hari? Atau satu bangsa dilahirkan dalam satu kali? Namun baru saja menggeliat sakit, Sion sudah melahirkan anak-anak. Luar biasa. Nubuatan Yesaya juga tergenapi, bukan? Yaitu pada tanggal 15 Mei 1948. Inilah yang dimaksud pohon ara itu. Tariklah pelajaran dari perumpamaan tentang pohon ara. Apabila ranting-rantingnya melembut dan mulai bertunas, kamu tahu musim panas sudah dekat. Demikian juga jika kamu melihat semuanya ini, perhatikan, ketahuilah waktunya sudah dekat. Waktu apa? Waktu kedatangan Yesus sudah dekat. Waktu apa? Kesudahan dunia sudah dekat. Sudah di ambang pintu. Jelas saudaraku, bahwa kita yang hidup di hari ini sudah tinggal menghitung hari. Tapi Yesus lalu menjelaskan di ayat 36 bahwa tentang hari dan saat itu tidak ada seorang pun yang tahu. Malaikat-malaikat di sorga tidak, dan anak pun tidak, hanya Bapa sendiri. Lalu apa yang harus kita lakukan? Matius 24 ayat 42 sampai 44. Yesus berkata, karena itu berjaga-jagalah. Sebab kamu tidak tahu pada hari mana Tuhanmu datang. Tetapi ketahuilah ini, jika tuan rumah tahu pada waktu mana, pada malam hari pencuri akan datang, sudahlah pasti ia berjaga-jaga dan tidak akan membiarkan rumahnya dibongkar. Sebab itu, hendaklah kamu juga siap sedia, karena Anak Manusia datang pada saat yang tidak kamu duga. Gimana caranya kita berjaga-jaga? Ada dua cara yang saya mau berikan buat jemaat Tuhan, buat setiap saudara pemirsa. Yang pertama, kerjakanlah keselamatanmu dengan takut dan gentar. Saya ajak saudara baca bersama Matius 24 ayat 37 sampai 39. Sebab sebagaimana halnya pada zaman Nuh, demikian pula halnya kelak pada kedatangan Anak Manusia. Sebab sebagaimana mereka pada zaman sebelum air bah itu makan dan minum, kawin dan mengawinkan, sampai kepada hari Nuh masuk ke dalam bahtera. Dan mereka tidak tahu akan sesuatu sebelum air bah itu datang dan melenyapkan mereka semua. Demikian pula lah halnya kelak pada kedatangan Anak Manusia. Cara yang pertama saat kita berjaga-jagalah adalah kerjakan keselamatanmu dengan takut dan gentar. Jangan ikut-ikutan cara hidup manusia yang jahat. Jangan ikuti hawa nafsu dunia yang membinasakan. Jangan hidup dalam cara hidup kegelapan. Tapi hiduplah sebagai anak-anak terang. Hiduplah dalam kekudusan. Saudara, kita hidup takut akan Tuhan, gentar kepada Tuhan. Kita menghormati Tuhan. Kita hidup dalam kekudusan. Kita tidak terlibat percinan, percabulan, berbagai macam bentuknya seperti pornografi, berbagai macam kegiatan-kegiatan amoral, perilaku-perilaku yang jahat. Bukan supaya kita masuk surga, bukan. Kita justru melakukan kekudusan, takut akan Tuhan, menghormati Tuhan, karena kita sudah diselamatkan. Inilah cara hidup anak-anak Tuhan. Inilah cara hidup warga kerajaan surga. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, Roma 12 ayat 2 menasihatkan kita. Jangan serupa dengan dunia ini. Jangan serupa. Karena memang saudara, kita bukan berasal dari dunia. Kita diutus dari surga ke dalam dunia untuk menjadi garam dan terang dunia. Jadi kita, saudaraku, tidak boleh ikut-ikutan cara hidup duniawi yang najis, yang kotor, yang jahat. Tapi kita jalani cara hidup orang benar, cara hidup orang kudus. Kita membuahkan kasih, kebaikan, kemurahan hati. Itu yang kita hidupi. Haleluya.
Selanjutnya yang kedua, bagaimana cara kita berjaga-jaga di hari-hari ini? Kerja di ladang Tuhan. Apa ladang Tuhan kita? Sudah nanti saya akan jelaskan. Tapi saya ajak saudara baca dulu Matius 24 ayat 40. Pada waktu itu kalau 2 orang di ladang, yang seorang akan dibawa dan yang lain akan ditinggalkan. Perhatikan kata di ladang, berarti orang lagi kerja ya, di ladang. Ayat 41, kalau ada 2 orang perempuan sedang memutar batu kilangan, mereka juga sedang kerja. Yang seorang akan dibawa dan yang lain akan ditinggalkan. Ya, konteks ayat ini bicara mengenai pengangkatan. Nanti akan ada orang yang mengalami pengangkatan, sementara ada orang yang tetap tinggal. Saya nggak akan jelaskan bagian ini, tapi saya mau Anda mengerti satu hal ini, bahwa di saat berjaga-jaga menjelang kedatangan Tuhan Yesus kita, bukannya kita do nothing, nggak ngapa-ngapain saudara, pasif. Justru kita harus aktif kerja di ladang Tuhan. Nah, ladang Tuhan kita saudara adalah tempat di mana Tuhan menaruh kita. Entah saudara ada di area bisnis atau bidang bisnis, bidang-bidang sosial, bidang gereja, ya, bidang pendidikan, bidang pemerintahan, politik, di mana Tuhan menaruh Anda di situ. Itulah ladang Tuhan buat engkau. Ladang Tuhan di mana di situ Tuhan maksudkan ada kerajaan Allah hadir di situ. Ada manifestasi kerajaan Allah berupa kasih, kuasa, kebenaran terjadi di situ. Di situ ada jiwa-jiwa yang dimenangkan buat Yesus. Di situ ada jiwa-jiwa yang dapat kita muridkan. Haleluya, amin. Puji Tuhan. Sebab itu tetap bersemangat buat Tuhan. Tetap beritakan Injil, tetap lakukan pemuridan. Aktif dalam komunitas-komunitas pemuridan. Kersel-kersel, tetap giat. Jangkau jiwa. Biarlah rohmu menyala-nyala dan layanilah Tuhan. Katakan amin. Tetap semangat, jangan kendor, jangan tawar hati, jangan putus asa, jangan kecewa, jangan mundur. Haleluya. Jaga hati, tetap on fire kasihmu kepada Tuhan. Jaga emosi, tetap on fire kasihmu kepada jiwa-jiwa. Jaga sikap, tetap positif dan bersyukur dalam segala sesuatu. Katakan amin.